kesempatan sore hari ini, Mbak Rahma, salah satu dari anak yatim binaan Salimah Banguntapan yang telah hadir di sini. Mohon bisa cek suara, Mbak Rahma. Halo, Mbak Rahma. Kami tadi diinfokan ya, sudah hadir di sini untuk Mbak Rahma. Baik, mungkin masih bersiap-siap nggih? Nah, ini ya, Mbak Rahma yang berjilbab ungu ya? Sudah. Suaranya sudah dihidupkan? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sudah masuk, Bunia, sudah masuk. Alhamdulillah. Nggih. Kami persilakan untuk Mbak Rahma yang akan membacakan surat Al-Ahzab ya. Barakallahu fiik. Kami persilakan waktunya Mbak Rahma. Bisa dimulai tilawahnya, kami persilahkan Mbak Rahma. Yang keras. Wa kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Walamma ra'al mu'minunal ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Ya jaziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin. Wa yu'adzibal munafiqina insya'a ayauta. Wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatuba alaihim. Innallaha kana ghafurur rahima. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika Dia kehendaki, atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, jazakillah khairan kasiran ya Mbak Rahma ya. Semoga menjadi amal Mbak Rahma yang membacakan dan juga pahala bagi kita yang mendengarkan. Semoga Mbak Rahma sekeluarga menjadi Salimah Banguntapan ini kita
laksanakan secara online. Nanti kita bertahap ya, kita akan jumpa di forum offline insya Allah ke depannya. Semoga pandemi segera berakhir. Baik, ibu-ibu semua, muslimah semua, untuk acara selanjutnya, kami Salimah Banguntapan memiliki salah satu program pembinaan anak yatim yang insya Allah sudah beberapa periode menyampaikan bingkisan gitu ya untuk para anak yatim ini, dan kedepannya kita akan melakukan pembinaan untuk para anak yatim juga keluarganya. Nah, dalam rangka untuk meningkatkan semangat kita, motivasi kita untuk selalu dekat dengan para yatim sebagaimana Rasulullah teladankan, kita akan sampaikan soft launching gerakan Salimah Sayang Yatim yang kali ini akan disampaikan oleh Mbak Tri Agustina. Kepada Mbak Tri Agustina kami persilahkan, dan kepada host kami persilahkan untuk menyesuaikan share screen-nya. Terima kasih. Monggo Mbak Tri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bermajelis ya, walaupun masih lewat virtual. Saya di sini mewakili Departemen Dakwah dari Salimah Banguntapan. Alhamdulillah, ada program untuk menyantuni anak yatim gitu ya. Jadi nanti alokasinya untuk bantu kebutuhan تكفي مساحة kita saksikan dulu. لو نعيش بلا سماحة وانت عايش بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا الدنيا احترام بمحبة وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام. Masih mute Mbak Tri, mohon maaf. Baik, kalian minta tolong di-share donasinya, boleh? Kalian saya ya. Flyer donasinya. Jadi alhamdulillah program anak yatim ini sudah berkelanjutan begitu ya dari Salimah sebelumnya, dan insya Allah akan berlanjut seterusnya begitu. Maka butuh backup dari kita semua untuk bisa saling membantu sesama, untuk menyemangati diri kita sendiri begitu, dengan begitu banyak kemuliaan menyantuni anak yatim, seperti yang kita sudah tahu begitu. Kemudian, nah itu ya, ada pilihan donasi dari kami begitu, ada donatur tetap, ada donatur yang insidental. Donatur yang tetap, nah bisa dilihat ya, nanti ada opsi pilihan donasinya, bisa dipilih, nanti akan di-share di room chat ya ibu-ibu semua. Ada di room chat nanti ada link untuk donasi. Kemudian bagi yang mau update tentang info-info tentang anak yatim nanti bisa bergabung di grup Taklim Salimah Banguntapan. Begitu? Ada yang tanyakan ibu-ibu? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke acara berikutnya. Monggo saya serahkan ke MC lagi. Baik, Mbak Tri, terima kasih Jazakillah atas soft launching-nya. Mungkin nanti kita bisa share juga untuk video tadi ya. Mungkin videonya terlalu cepat. Mohon maaf. Dan nanti link donasi akan disampaikan di chat room bagi yang ingin mendaftar, atau nanti menghubungi arah hubungi yang ada, bisa menghubungi Salimah Banguntapan. Ya, baik.
begitu acara soft launching ini sudah selesai, kita lanjutkan langsung ke materi utama untuk acara utama pada sore hari ini, yaitu penyampaian taujih dari Ustadz Hudhori, Ustadz Ahmad Hudhori, LC. Mohon kepada host bisa menyampaikan, menge-share untuk CV Narsum. Baik, mohon bantuannya. Kita tunggu dulu untuk share screen CV-nya. Baik, sudah muncul di layar. Beliau sudah hadir di sini, nggih, Ustadz Hudhori. Beliau berasal dari Bojonegoro dan saat ini tinggal di Kompleks SMP Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta sebagai pendidik dan pengasuh di Ponpes tersebut. Pendidikan di Bojonegoro dan pendidikan terakhir di Lipia, Jakarta. Dan saat ini beliau aktif di Ikatan Dai Indonesia DIY, Komite Nasional Rakyat Palestina DIY, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Multazam Hasunah, dan Dewan Dakwah Islam Indonesia di DIY. Masya Allah, ini moto hidup beliau adalah istiqomah dalam dakwah. Semoga begitu juga dengan kita semua. Dan pesan untuk Salimah, teruskan perjuangan untuk umat dan bangsa. Insya Allah, kita berkontribusi semua di situ. Baik, Ustadz Hudhori. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suaranya terdengar jelas. Monggo waktunya Ustadz, kami persilahkan cukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para akhwat, ummahat, Salimah, keluarga besar Salimah Banguntapan ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada panitia yang telah menyiapkan acara sore hari ini dan juga seluruh peserta yang hadir dalam forum pengajian atau taklim Salimah online pada sore hari ini. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmatnya, karunia-Nya kita bisa tetap terus beraktivitas, terus berkarya, beramal. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari hasanah kita, dari amal-amal kebaikan kita yang kelak insya Allah akan kita dapatkan hasilnya, pahalanya di yaumil akhir. Ibu-ibu sekalian dan para akhwat, ini nggak ada bapak-bapak ini ya, bapaknya di rumah semua. Baik, saya kira banyak sekali materi yang sudah diterima ya, makanya saya hanya ingin silaturahim dan ya ngobrol lebih agak santai saja ya. Nanti saya kalau buat materi banyak jadi kayak kuliah lagi. Enaknya ngobrol aja ibu-ibu ini sambil mungkin aktivitas di rumah atau ya, saya kira juga monggo silakan sambil disambi bersih-bersih atau setrika-setrika, beres-beres juga boleh ya, nggak apa-apa. Jadi kita buat santai saja. Makanya ini nggak pakai materi ya, materinya yang lain. Baik, kita berbincang tentang
Ini temanya tentang teladan akhlak Nabi ya. Muslimah sebagai penjaga akhlak generasi. Nah, insya Allah. Ini temanya luar biasa nih. Baik. Pertama adalah tentang pertama sirah Nabi ya. Sirah Nabi. Kita ini dengan Nabi itu jaraknya sudah hampir 1.500 tahun ya. Sekarang 1443 Hijriah. Nah, artinya sudah ya hampir 15 abad ya. Jadi tentu jarak kita begitu sangat jauh ya. Nah, mungkin di antara kita ada yang karena mungkin punya lamunan atau pikiran gitu ya. Ya Allah, andaikan aku hidup di zaman Rasulullah masih hidup, alangkah nikmatnya, alangkah indahnya begitu. Kira-kira demikian ya. Semua berharap atau ya kalau seandainya ya, berandai-andai begitu ya, dan itu mustahil kan. Nah ternyata pikiran-pikiran seperti itu seakan meratapi bahwa kehidupan kita yang sangat jauh dari Nabi ini menunjukkan bahwa kita nggak bisa mengejar apa yang didapatkan oleh generasi terdahulu, para sahabat-sahabat Nabi, tabi'in atau tabi'in ini. Jadi tidak perlu pikiran ini muncul ya, andaikan kita hidup bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Khulafaur Rasyidin, bersama Utsman begitu ya. Tapi juga nggak ada jaminan ya kalau seandainya kita hidup di zaman Nabi itu, ya boleh jadi malah jangan-jangan kita menjadi pengikut Abu Jahal ya atau Abu Lahab. Nah itu nggak ada jaminan juga. Nah, jadi tidak perlu kemudian berpikir ya apa namanya, ya kalau kerinduan boleh, tapi menyesali nasib bahwa menjadi umat yang terakhir, menjadi umat di 1443 Hijriah gitu ya, kok tidak menjadi umat yang hidup di abad di tahun 1 atau 10 Hijriah gitu ya, tentu itu tidak tepat. Nah, maka bahkan Rasulullah SAW itu beliau diutus untuk seluruh umat ya, seluruh umat sepanjang zaman ya, sepanjang masa. Nah, maka Rasulullah SAW pernah ketika beliau menyampaikan, sungguhnya aku merindukan orang-orang yang mereka itu tidak pernah melihat aku, ya, tetapi mereka menjadi pengikutku, menjadi orang yang beriman kepadaku. Ya. Para sahabat itu mengira, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah orang yang beriman kepadamu dan kami menjadi pengikutmu? Ya. Bukan mereka, kalian adalah sahabatku, ya. Tapi yang aku maksudkan adalah umat yang nanti akan dia datang di akhir zaman, dia tidak pernah ketemu aku, tidak pernah melihat aku, tetapi mereka itu sangat mencintaiku, mereka itu sangat rindu kepadaku, mereka begitu hatinya itu sangat-sangat ingin sekali mencintai diriku. Nah, maka aku merindukan mereka. Nah,
Jadi artinya apa? Bahwa kita ini insya Allah masih diberikan peluang, kesempatan begitu untuk menjadi orang yang juga dirindukan oleh Rasul, ya, dinantikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah bahkan Rasulullah itu menunggu-nunggu umatnya ini yang tidak pernah ketemu dengan beliau itu di pintu surganya nanti. Ya, di pintu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi begitu memastikan bahwa orang-orang pengikutnya, orang yang mencintainya, orang-orang yang selalu merindukannya itu dipastikan semuanya bersama-sama masuk ke dalam surga. Nah, jadi kalau kerinduan Nabi seperti itu kepada kita, ya jangan sampai kemudian kita ini nggak seimbang begitu ya. Maka kita pun juga harus rindu kita lebih daripada itu. Nah, maka rasa rindu, rasa hubbun Nabi, ya, cinta kepada Rasul yang agung Muhammad SAW ini harus setiap waktu, setiap saat, tidak hanya di bulan Rabiul Awal yang pada hari-hari ini kita banyak memperingati, kita banyak ingatkan kelahirannya, namun juga sepanjang waktu, fi kulli waqtin, fi kulli nafasin, ya, bahkan di setiap nafas kita itu selalu Rasulullah tidak pernah kita lupakan, kan begitu, ya, karena ya karena beliaulah, ya, karena syafaat beliaulah kita kelak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Nah ini jadi mari ya kita Rasulullah itu tidak sekedar hanya dalam seperti dongeng ya, tetapi betul-betul sudah dalam hati ya. Kalau perlu kebawa dalam mimpi ya. Ya. Kayak dulu kalau ibu-ibu waktu habis dikhidbah oleh suami ya, masih ingat enggak ini ya? Ya, itu kan mesti pikirannya, di dalam pikirannya kan bayangan-bayangan ini calon suamiku, nanti calon imamku gitu ya, kebawa-bawa dalam mimpi gitu ya. Mau makan ingat dia, mau minum ingat dia, mau tidur ingat terus, dalam setiap saat ingat. Begitulah seharusnya Rasulullah Muhammad SAW itu ada di dalam ingatan kita, ada di dalam mimpi-mimpi kita, ada dalam pikiran-pikiran kita yang kita akan selalu sebut namanya, kita akan selalu sampaikan salawat dan salam kepadanya. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Nah, itu jadi ini yang harus dirubah ya. Jangan mencintai Nabi hanya setahun sekali nunggu Rabiul Awal ya, nunggu tidak. Ya. Kita itu mencintai Nabi itu fi kulli waqtin ya. Fi kulli lamhatin ya, bahkan fi kulli lamhatin wa nafasin, dalam setiap lamhah itu sekejap gitu ya. Setiap waktu, setiap nafas, tarikan nafas, ya, kita harus selalu kita hadirkan, hadirkan kembali sosok sang Rasul, sang agung itu, yang agung itu. Ya. Nah, maka di dalam Al-Quran kita setiap kali kita baca Al-Quran ya, bahkan Al-Quran sendiri itu adalah Rasulullah. Kalau kita ingin tahu Al-Quran itu bagaimana aplikasinya, bagaimana penerapannya itu, ya melihatnya kemana, bagaimana mempersonifikasikan ya Quran itu dalam tataran aplikasi, ya Rasulullah itu. Makanya ketika Sayyidah Aisyah ditanya, kaifa kana khuluqu Rasulillah, bagaimana akhlak
Rasulullah sehari-hari itu, karena beliau istrinya ya. Nah, maka karena istrinya ya yang paling tahu ya bagaimana Nabi kalau duduk, kalau berdiri, kalau tidur, kalau di rumah, kalau dalam setiap saat. Maka sahabat tanya, ya, wahai Bunda Aisyah, nah, bagaimana keseharian akhlak baginda Rasulullah itu? Ya, jawabannya Siti Aisyah itu sangat singkat ya. Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Nah, jadi nggak perlu panjang-panjang ya. Akhlaknya beliau itu begini lama kalau dijelaskannya. Jadi Al-Quran 30 juz itu adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Maka setiap kita membaca Al-Quran, ingin memahami ayat Al-Quran, mengamalkan ayat Al-Quran, maka ya Rasulullah itu yang kita lihat. Ya, apa yang menjadi akhlak Nabi itulah akhlak Al-Quran. Ya, maka akhlak Qurani adalah akhlak Rasulullah SAW. Nah, kalau kita ingin mencetak, kita ingin membentuk generasi akhlak anak-anak kita itu adalah menjadi memiliki Qurani ya, nah, maka ya bagaimana kita membentuk akhlak anak-anak kita itu seperti akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam Al-Quran banyak ayat ya yang sering sudah kita dengar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, di surat Al-Ahzab tadi yang dibaca ya. Rasulullah adalah sungguh menjadi tauladan, uswatun hasanah. Contoh tauladan yang baik, yang terbaik ya. Maka kalau ditanya bagaimana apa yang ingin kita contoh, yang kita tiru ya adalah akhlak Rasulullah. Semua yang ada pada keseharian kepada diri Rasulullah itu adalah contoh yang baik. Mana saja yang dipilih, ya itu baik. Ya. Seperti contoh umpamanya, Rasulullah itu suka kalau pakai baju itu warnanya putih. Maka setiap kali kita mau memakai baju apa ya, baju yang sangat baik, yang terbaik itu apa ya? Ya kalau Rasulullah itu sukanya putih. Kalau gitu saya pakai putih saja, biar saya seperti Rasulullah. Nah, kan begitu ya. Rasulullah itu kadang-kadang memakai celak ya. Dia suka pakai celak di matanya itu ya. Nah, maka kemudian ketika ada orang yang memakai itu, kenapa? Karena ingin seperti Rasulullah. Nah, itulah contoh bagaimana aplikasi akhlak ya, di dalam dalam tampilan ya, dalam tampilan secara fisik begitu. Kemudian cara berjalan, cara sikap berbicara dan seterusnya, banyak hal. Nah, maka ibu-ibu sekalian, menjadi satu keharusan bahwa setiap kita itu harus selalu membaca sirah Rasulullah. Jadi sirah Nabi itu menjadi hal yang wajib, ya, bahkan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya, artinya kalau kita mau memahami Quran, ya kalau kita nggak tahu sirah bagaimana gitu mau mengamalkan Quran. Nah, maka ada salah seorang ulama ya, beliau itu seorang syekh di Azhar di Mesir itu, beliau kata beliau, saya itu membaca sirah itu mungkin sudah puluhan kali. Dan yang dibaca itu kitabnya itu tebal-tebal sekali. Ada satu sirah itu tidak hanya satu kitab. Ya, satu kitab ada yang 5 jilid gitu ya. Nah, dan kitabnya itu puluhan. Itu dibaca terus katanya. Saya tidak pernah berhenti dan tidak pernah bosan untuk terus membaca Rasulullah. Sampai kata beliau itu, setiap kali saya membaca itu seakan-akan Rasulullah itu ada di depan saya. Nah ini mungkin
kita belum sampai ke sana ya. Ya, membaca sirah kalau ada tugas saja ya. Ada tugas di pengajian ya, atau ada mutabaah gitu ya. Oh ini cenderung baca surah kitab sirah Nabi gitu. Nah minimalnya mari buku-buku sirah sudah ada di perpustakaan rumah di keluarga kita. Nah, kemudian menjadi bagian dari bacaan wajib kita setelah baca Al-Quran, ya, karena itu juga menjadi bagian dari memahami Al-Quran. Ya, baca sirah Rasulullah SAW, dan tentu banyak ya buku-buku pilihan tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita baca. Nah, kalaupun tidak dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia. Nah ini hal yang saya kira menjadi penting dan juga menanamkan ini kepada anak-anak kita. Ya, melalui berbagai media, itu melalui buku, melalui mungkin ada visual ya, audio visual, ada kisah, kartun atau media-media ya yang berbicara tentang sirah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan itu akan terus terpupuk rasa atau jiwa cinta, mahabbah kita. Ya, mahabbah kepada Rasul itu kan bukti cinta itu kan banyak disebut ya, banyak dibicarakan. Orang kalau senang siapa begitu ya pasti dia akan omongin aja, dia obrolin, dia ngajak ketemu orang, dia cerita, bahan pembicaraannya itu mesti ibu-ibu yang lagi mungkin senang, lagi gandrung dengan make up baru apa gitu, mestinya kalau ketemu temennya yang diomongin itu make up itu, oh ini bagus loh, ini bahannya alami, ini natural, ini nggak ada efeknya macam-macam. Itu tandanya bahwa dia senang gitu ya. Nah demikianlah sesuatu hal yang dicintai ya pasti tidak akan berhenti-henti untuk terus dibicarakan ya, diungkapkan ya. Nah kemudian ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimah sebagai penjaga akhlak ya. Nah, tentu salimah ya. Salimah ya, apa salimah dengan muslimah? Ya, enggak jauh-jauh ya. Ya. Kok enggak muslimah ya? Nanti sama dengan muslimat ya. Sudah ada ya, nanti khawatir sama ya. Maka namanya tapi orang selalunya ambil belakangnya aja ya Bu ya, ambil persaudaraan muslimah Ustaz. Persaudaraan muslimah ya. Iya. Wah berarti ya. Suka lupa kita ini kepanjangannya ya. Ya, ingatnya ya gampang, salimahnya. Padahal makna dari salimah ini artinya adalah wanita yang selamat. Ya, kalau laki-laki salim, kalau perempuan salimah. Ya. Salim atau salimah. Ya. Bisa salim, salimun, bisa salimun. Ya, dua-duanya bisa benar. Nah, jadi secara kalimat pun betul juga. Nah, insyaallah kalau ikut salimah selamat ya. Amin. Kalau kemudian juga ukhuwah persaudaraan muslimah ya, persaudaraan kalau singkatannya ukhuwah muslimah. Ukhuwah ya. muslimah. Kalau diartikan ukhuwah berarti persaudaraan muslimah ya, muslimah. Disinilah menjadi wadah bersaudaraannya seluruh kaum muslimah, kan kira-kira begitu ya. Nah, tentu memiliki peran yang sangat strategis sebagai penjaga akhlak generasi. Ya, Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seorang ibu ya, wanita ya pada umumnya ini,
seorang ulama ada yang menulis tentang wajibatul al-murabbiyah. Ya, kewajiban seorang ibu sebagai murabbiyah, pendidik. Ya. Tentu murabbiyah bagi keluarganya, ya, bagi anak-anaknya. Nah, ada paling tidak ya 10 ya, ada 10 kewajiban. Ya, nah, barangkali ini mungkin bisa kita kupas sedikit ya pada sore hari ini. Dan waktunya cukup ya. Nah, apa wajibatul al-murabbiyah? Ya, kewajiban seorang ibu, seorang ya muslimah ya, sebagai pendidik ya, sebagai murabbiyah. Ya, yang pertama adalah memiliki kewajiban wajibat ibadiyah. Jadi kewajiban di dalam hal ibadah. Ya. Artinya apa? Generasi kita, ya kalau tadi sebagai penjaga ya, penjaga akhlak ya, dan akhlak ini kan umum ya, semua hal yang berkaitan yang ada pada diri seorang itulah akhlak itu. Dari berbicara, dari muamalahnya dan kesehariannya. Nah, maka wajibat ibadiyah, kewajiban dalam hal masalah ibadah, ini harus ditanamkan. Bagaimana anak-anak kita? Ya, ini ditanamkan ibu-ibunya, para ummahatnya menanamkan nilai-nilai ibadah sejak dini. Ya. Tentu kalau anak-anak tidak banyak dengan teori, tapi dengan diajak ya praktek. Ya, anak-anaknya diajari wudhu, diajari mandi, diajari tentang najis, tahu ini bersuci, mana yang hal yang berkaitan dengan hal-hal ubudiyah, hal-hal yang kaitan dengan ibadah ditanamkan sejak dini. Ini kewajiban ibadiyah. Termasuk juga adalah dia sendiri. Ya, dia sendiri sebagai memberikan sebagai qudwah tadi ya, contoh ya. Ya. Nah, ibunya sendiri, jangan-jangan ibunya ini malah jarang-jarang ibadahnya ini di hadapan anaknya ini. Nah, makanya kalau para ulama mengajarkan kalau ibu-ibu itu kalau sholat sunnah atau sholat malam gitu kadang ya, sholatlah di depan anaknya, di kamar anaknya gitu. Nah, nanti anak-anaknya akan tengah malam itu dia bangun, oh ada orang sholat, siapa ini? Nah, ternyata umiknya, ibunya sedang sholat. Kalau perlu suaranya agak dikeraskan sedikit ketika baca ya, ketika baca doa atau zikirnya. Ya, nah itu adalah bentuk penanaman nilai-nilai ibadah kepada anak. Ya, atau dengan yang lain, ya, ibadah yang lain dalam hal-hal baik itu makhdah maupun ibadah amal. Kemudian wajibat tarbawiyah, ya, kewajiban dalam hal pendidikan. Ya. Nah, tentu tentang ibu punya peran yang sangat besar di dalam hal pendidikan di situ secara umum ya, tentang ya apalagi sekarang kemarin ketika sekolah tidak bisa tatap muka, ya banyak online, nah udah ini ibu-ibu semua menjadi guru semua ya, dipaksa oleh situasi, oleh keadaan, walaupun sambil ngomel-ngomel gitu ya, ya tapi akhirnya baik gitu, dipaksa untuk menjadi sesuatu yang baik itu baik ya. Jadi berbahagialah ibu-ibu kemarin pandemi ini didapat SKS ya, menjadi guru pendidik ya. Ya pagi harus nemeni belajar, harus ini gitu. Pelajarannya macam-macam anak-anak ya, ibu harus bingung buka googling macam-macam begitu untuk anak-anaknya. Nah,
Maka itu kewajiban tarbawiyah ya. Kemudian ada wajibat akhlakiyah, menanamkan nilai-nilai akhlak, akhlakul karimah yang baik. Ibu-ibu yang cerewet, ya jangan heran nanti kalau anaknya juga cerewet. Sudah begitu kadang-kadang anaknya, kok ceriwis banget ini, nurun sopo ya. Kata anaknya, ya nurun umi ya, nurun ibu. Jadi hati-hati kalau di depan anak-anak ini harus ya menjaga diri. Kenapa? Karena khawatir nanti ditiru, dijaga. Ditiru anak-anak itu kemampuan untuk menirunya itu luar biasa. Ya, nah jadi yang negatif-negatif upayakan kalau tidak bisa menghindari ya jangan di depan anak-anak. Ya, jangan di depan anak-anak. Contoh maunya, Ustaz saya itu kalau pas lagi emosi marah itu nggak bisa saya tahan itu, piring itu harus terbang. Oh ya boleh. Kalau piringnya terbang tapi lihat-lihat situasi, ini ada anak-anak apa enggak? Nah, gitu. Kenapa? Karena kalau begitu dilihat anak-anak itu berarti sama kita memberikan materi tentang piring terbang. Nah, nanti ditiru oleh anak. Ya, kalau ibunya ngajari piring terbang, nanti anaknya jadi kursi terbang. Ya, atau mungkin meja terbang, atau semua bisa terbang-terbangan begitu. Nah, itu bagian dari wajibat akhlakiyah. Kemudian juga wajibat sihhiyah. Nah, seorang ibu itu punya kewajiban tentang masalah kesehatan. Nah, ini menanamkan nilai-nilai kesehatan ya, kesehatan, kebersihan, ya, makanan yang sehat. Ya. Ayo deh, minumnya air putih yang banyak, ya. Kemudian makanan-makanan yang sehat, ya. Ini baik sayur, buahan, itu tentang kesehatan. Ya. Nah, saya kira ini Salimah ini banyak pakar-pakar kesehatan ini ya. Ada Bu Dokter juga ini ya. Bu Dokter Ari ya. Ya. Atau saya lihat tadi ada beberapa ya pakar-pakar. Nah, ternyata itu juga adalah wajibat seorang ibu, seorang wajibatul ya, yang termasuk di antaranya wajibat sihhiyah, kewajiban dalam hal kesehatan. Memperhatikan kesehatan anak-anak ya, dan juga kesehatan suami ya. Jangan sampai nanti suaminya ya baru umur 40 tahun sudah banyak sekali komplikasinya, darah tinggi, kolesterol semua tinggi semuanya di lab. Nah, ini bagaimana ini maintenance ibu-ibunya di rumah ya. Bagaimana kalau masak asin terus, ya manis terus, itu nggak terkontrol ya. Nah, jadi ibu-ibu itu juga punya peran ya, di dalam bagaimana memainten kesehatan keluarga, kesehatan anak-anak, dan juga kesehatan suami. Banyak mungkin suaminya, oh ini menunya kok lain beda ini. Sekarang waktunya menu sehat. Ya, nggak ada lagi waktunya menu enak, yang ada sehat dulu ya, enak nomor 17 ya. Ya, itu juga bagian wajibat sihhiyah. Ya, kewajiban karena dia punya tugas untuk bagaimana menjaga kesehatan. Kemudian ada wajibat fikriyah. Berapa tadi ya? Ibadiyah, tarbawiyah, akhlakiyah, sihhiyah, kemudian ada fikriyah. Ibu juga punya peran bagaimana tugas, bagaimana menumbuhkan pikiran, ya, otak, ya, kecerdasan. Nah ini penting, ya, bagaimana memberikan stimulus, ya, kepada anak-anak. Nah, ternyata orang Jepang itu sangat aware sekali bagaimana supaya otak anak-anaknya, generasinya itu diperhatikan betul ya. Saya pernah dicerita ada beberapa ustadz, guru-guru IT yang studi banding ke Jepang itu, di sana di sekolah di sana itu ada kewajiban kalau anak-anak itu sarapan SD ya, itu ada menu yang wajib gitu ya.
nggak tahu apa, teri atau apa begitu. Jadi ikan itu yang proteinnya tinggi. Nah, sehingga apa? Diharapkan nanti anak ini akan memiliki otak IQ yang relatif lebih bagus gitu. Dan ternyata setelah sekian puluh tahun dari postur tubuh pun juga mengalami kenaikan. Nah, itu menjadi hal yang penting. Kenapa? Mereka sangat memperhatikan wajibat fikriyah. Ya. Nah, juga tentang bagaimana logika anak diajak berpikir, ya, di otaknya selalu dengan banyak latihan, stimulus-stimulus, sehingga pemikirannya juga pemikiran yang lurus. Ya. Jangan kemudian pemikirannya ini pemikiran yang ya khayaliyah, yang arahnya malah tidak positif, ya, terjerumus ke dalam pornografi, dalam hal-hal kekerasan dan seterusnya. Itu dihindari. Maka pilihan-pilihan hiburan, pilihan-pilihan terfih, ya, entertain itu juga disesuaikan. Kemudian yang ke berapa, Bu? Masih ingat? Kelima, ya. Kelima adalah wajibat atifiyah. Kewajiban atifiyah itu perasaan, ya. Jadi bagaimana perasaan itu harus disentuh di orang. Kalau nggak ada tarbiyah atifiyah, itu orang itu nggak punya sensitivitas, ya. Orang ini kok nggak sensitif sekali sih terhadap lingkungannya, gitu, ya. Nah, kadang dalam hal berbicara, dalam hal bersikap, nah itu perlunya ada tarbiyah atifiyah, ya. Sehingga orang itu dia bisa cepat untuk melakukan penyesuaian terhadap lingkungannya. Oh, saya melihat seperti ini, ya, harusnya sikap saya seperti ini. Melihat orang yang dalam kesusahan, dia empatinya muncul. Ya. Ini adalah wajibat atifiyah yang harus dibangun. Nah, ini dengan latihan. Anak-anak kita kalau kemudian kita ajarkan, Dek, lihat itu ada nenek yang di pinggir jalan itu, ya. Nah, itu dia hidupnya susah dia. Nah, kemudian diajari, yuk kita berikan sesuatu, memberikan makanan, memberikan sesuatu. Ya, kalau hari Jumat juga ada, ya, yang muter-muter, ya, yang minta sedekah dan sebagainya. Nah, itu juga bagaimana tarbiyah atifiyahnya ini dibangun, dan itu juga salah satu tugas wajibat dari al-murabbiyah. Ya. Kemudian wajibat tarfihiyah. Ya. Jadi tugas, kewajiban tarfihiyah. Tarfihiyah itu bagaimana anak-anak kita itu dia dapat tumbuh dengan fun, dengan gembira, memberikan hiburan, memberikan suasana yang nyaman. Jadi jangan kemudian serius terus, ayo hafalan, ayo ini. Lah padahal anak itu kan dia masih suka main. Nah, itu tarfih, ya, sesuatu hal yang membuat mereka itu gembira, nyaman. Itu juga harus didapatkan di rumah. Bentuknya kan tidak harus yang mahal-mahal, nggak harus pergi ke mana, ya, tempat yang bayarnya maksudnya mahal. Mungkin dengan hal-hal yang sederhana di rumah. Yuk kita bikin kolam renang, ya, bikin apa begitu, ember yang gede gitu diisi air, terus. Jadi hal-hal yang rekreatif yang menjadikan anak itu dia mungkin hanya nggak punya tuh, rumahnya sempit, ya, di kampung di tengah, ya, kalau bangun tapan sih masih banyak sawah-sawah, ya. Diajak ke sawah, diumbar ke sawah, boleh kodok, boleh cacingnya, itu sudah sesuatu hal terfihiyah sendiri, ya. Masih banyak ke kali ini. Kalau di tengah kota, ya mungkin depannya ada gang, jalan, udah biarkan mereka main kalau waktunya bermain, gitu. Nah, itu ada namanya wajibat tarfihiyah, ya. Nah, ternyata ada juga yang keluarga itu yang karena kurang hiburan, ya, sehingga stres anaknya. Nah, ini juga tidak perlu terjadi. Di zaman Nabi itu Rasulullah itu juga main dengan anak-anak juga, ya.
Ya, Umar itu kalau ada anak-anak itu juga dibawain kurma ya, satu apa itu, janjang itu ya. Nah, ayo terus siapa yang bisa diajak mainan. Nah, itu fungsi tarfihiyah. Kemudian wajibat ijtimaiyah. Ya, ada kewajiban untuk mengasah jiwa sosialnya. Ya, ijtimaiyah ya. Nah, bagaimana dengan bersosialisasi dengan lingkungan, ya, dengan tetangga, dengan teman-teman, ya. Nah, ini hal-hal yang kaitannya dengan ijtimaiyah. Ajari anak, kalau ada pohonnya tetangga itu buah, nggak boleh loh kemudian kok langsung manjat-manjat ngambil-ngambil sendiri. Nah, itu punyanya tetangga kita. Nah, barangnya tetangga nggak boleh kita nanti rusak, gitu ya. Nah, itu menjaga hal-hal yang sifatnya hubungan-hubungan sosial di masyarakat kita itu juga menjadi tanggung jawab orang itu. Jangan juga kita ini tidak sosial ya, tidak istimewa yang karo tonggone jarang komunikasi, jarang kenal ya. Nah, ibu-ibu ngobrol dengan tetangga itu juga bagian dari wajibat istimewa ya. Gitu, jangan malah jadi rasanan. Oh, ibu kayak ora tau metu ya, kok nang omah wae apa ngaji terus ngono ya. Ya. Masa wong kok uripe ngaji terus ora tau ngobrol srawung karo tanggane. Nah, jangan sampai dirasani kayak begitu. Sesibuk apapun pasti diselake gitu. Nah, kadang-kadang ada orang itu sosialnya itu di saat ketika bisanya dia sholat jamaah. Ikut ke masjid ada ibu-ibu atau ikut pengajian, ikut dasawisma, PKK atau apa ya. Nah, fungsi-fungsi ijtimaiyah itu harus tetap dibangun. Kemudian ada wajibat watoniyah. Nah, ini kaitannya dengan kebangsaan, nasionalisme. Nah, ini juga menjadi bagian ya, menanamkan cinta negeri, cinta bangsa. Nah, ini harus menjadi juga salah satu di antara wajibatul ya, kewajiban seorang ibu. Ya. Nah, saya kira kemudian tambah juga wajibat akliyah. Nah, ini kaitannya dengan thaqafiyah. Bagaimana wawasan, ya, ilmu, pengetahuan, nah, itu terus kemudian ditumbuhkan, diasah. Ya, maka ibu-ibu pun juga aktif ya. Nah, jadi juga update ya. Ibu-ibu sekarang kita pun sudah zamannya di media sosial, Bu. Ya, jadi nggak bisa kalau ibu-ibu hari ini, oh saya itu nggak bisa ya, WA saja saya nggak bisa. Waduh, ketinggalan ini. Itu zaman dulu boleh begitu ya. Sekarang ini anak-anak kita punya IG, anak-anak kita punya FB. Nah, maka ibu-ibunya juga harus minimal tahu apa tuh itu, hal-hal yang mendasar begitu ya. Supaya apa? Supaya bisa memberikan hal-hal yang baik untuk mereka semua. Memberi arahan, Dek, begini loh adab etika di dalam media sosial. Ya, kita nggak boleh kemudian hate speech ya, seperti itu ya, walaupun kalau kita itu nggak seneng atau gimana, nggak boleh kemudian kita itu kata-kata kotor keluar di media sosial. Begitu, dan terakhir adalah akhlak Rasulullah SAW dengan yatim ya, tadi kaitan dengan launching tadi ya. Luar biasa, saya kira ini adalah hal yang sangat tepat sekali. Salimah di depan di dalam mengajak ya umat ini untuk peduli terhadap anak-anak yatim. Ya, kita tahu Bapak Ibu-ibu sekalian, kemarin ketika pandemi ini banyak sekali yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga anak putra-putrinya kehilangan ayah, kehilangan abinya ya. Nah, ini tentu kita tidak boleh tinggal diam hanya melihat itu. Kita harus berbuat sesuatu, apa yang bisa kita lakukan. Nah, saya kira bagus ini, dan itulah Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini. Aku dan orang-orang yang
mau menyantuni, peduli terhadap yatim seperti dua jari ini. Wa asyara bis-sababati wal wusta. Rasulullah menunjuk dua jari tengah dan jari telunjuk. Kemudian juga di ayat Al-Qur'an jelas ya. Fa'ammal yatima fala taqhar ya. Pada apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Banyak sekali ayat-ayat yang mengajak kita untuk peduli terhadap yatim. Nah, sekali lagi tepat sekali Salimah melaunching peduli anak yatim. Tapi ya kalau bisa ini sustainable ya, terus berlanjut tidak hanya sekali ini ya. Jadi dan juga menjadi bagian dari kita bahwa peduli yatim, menyantuni yatim itu bagian dari akhlak kita, bagian dari karakter kita yang tidak perlu ya udah otomatis begitu ya. Ya sama kayak kita kalau kita habis makan itu minum gitu udah nggak usah dibilangin gitu. Jangan lupa minum ya nanti habis makan, nggak usah, udah otomatis gitu. Kalau atau ibu-ibu yang suka sambal gitu, kalau makan itu kalau nggak ada sambal nyari-nyari gitu ya. Nah itu udah otomatis. Sama halnya kita ini kalau kok kita nggak dengan yatim, apa yang kita lakukan dengan yatim, kok kita nggak ngapa-ngapain dengan yatim, itu dengan sendirinya udah ada hal yang kurang, hal yang nggak enak. Nah itu harus dimunculkan. Nah saya kira ini Salimah terus ke depan untuk memberi edukasi, mengajak pada seluruh ya masyarakat, dan insya Allah ini menjadi sunnah hasanah, membuat satu sunnah yang baik ya, yang kalau ditiru banyak yang niru nanti kita sudah dapat pahalanya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin nanti saya hanya sampai jam 5 ya maksimal gitu. Yes. Terus Allah a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Hudhari. Mari Ibu-ibu, ada Mbak-mbak juga ya di sini, Mbak-mbak dan Ibu-ibu semua. Jika ada yang mau ditanyakan, didiskusikan atau di-sharingkan di sini, mumpung masih ada Ustaz Hudhari sampai jam 5, boleh langsung di Zoom ini atau bisa ditulis di chat room. Kami persilahkan. Sementara di chat belum ada yang bertanya, tapi Masya Allah ya tadi dari materi tadi kita mengetahui bahwa Rasulullah itu pun merindukan umatnya begitu, dan kemudian tadi yang saya catat adalah kita membaca sirah gitu ya untuk lebih mengenal Rasulullah, kemudian bisa mencintai dan meladeninya. Juga tentang wajibat muslimah tadi ya, tentang kewajiban-kewajiban kita secara muslimah terhadap anak-anak, suami dan keluarga kita begitu ya. Komprehensif sekali dan Masya Allah ya, mungkin tidak mudah juga untuk kita mengamalkan materi pada kali ini. Mari Ibu-ibu, jika ada yang mau ditanyakan, ini masih berkesempatan. Boleh pengurus yang ada di sini, boleh, atau dari teman-teman peserta yang lain. Di Zoom kali ini kita dihadiri juga oleh Mah Bantul, kemudian juga ada beberapa dari pengurus dan juga dari peserta yang lain. Kami persilahkan. Mungkin masih disambi ini ya Dok, Ustadz ya, masih disambi ibu-ibu, biasa sore-sore ya ke anak atau masak gitu. Di chat ada nggak? Yang bertanya ya, iya ada satu yang bertanya ini dari chat room ya. Saya bacakan, mungkin ini malu-malu kalau bertanya langsung ya, Mbak Urfa ya. Mbak Urfa bertanya, mohon maaf saya sebut namanya terlanjur ya. Ada pertanyaan, ketika ada yang ingin sesuatu atau menginginkan barang atau punya hajat atau keinginan sesuatu, itu nyolawatin, bersolawat agar mendapatkan. Nah, ini bagaimana Ustadz? Ini ya. Banyak juga kita dengar nih. Mohon Ustadz, langsung saja ya. Oh ya. Umpamanya lewat jalan-jalan terus ketemu ada mobil bagus gitu ya.
Iya, iya. Terus Seperti itu. berhenti, dipegangi, diselawati ya Allahumma sholli ala Muhammad itu ya. Iya, betul Ustaz. Ya, yang repot kalau mobil sih nggak apa-apa ya. Ini terus kemudian ya kalau yang nggak mobil repot ini punya orang ini ya. Ya. Nah intinya begini bahwa membaca sholawat itu adalah satu tuntunan anjuran yang diperintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, kalau Allah, malaikat berselawat ya kepada Nabi. Wahai orang beriman, maka berselawatlah kalian kepada Nabi, kan begitu. Shallu alaihi wa sallimu taslima. Dan banyak ya hadis-hadis juga tentang salawat ya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang paling mencintaiku adalah yang paling banyak membaca salawat kepadaku ya. Aktsaruhum hubban aktsaruhum salatan ya. Mereka yang paling banyak membaca salat itulah yang paling cintai begitu. Nah, maka dalam konteks ini membaca salawat itu dianjurkan ya dalam setiap saat, setiap kondisi. Ya, dalam kondisi kita senang, dalam kondisi kita susah. Nah, termasuk juga dalam kondisi kita ini berharap sesuatu, ya, berharap sesuatu. Nah, maka kalau kemudian tadi baca salawat itu di dalam tauhid itu ada namanya tawassul ya. Tawassul itu wasilah ya, jadi perantara. Dan boleh hukumnya menjadikan salawat kita sebagai wasilah, sebagai perantara agar doa kita dikabulkan, kira gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa beli seperti ini gitu ya. Nah, maka itu namanya tawasul dengan amal soleh. Tawasul dengan salawatnya tadi. Ya. Jadi dalam hal ini tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Cuman ya jangan salawatnya kalau pas lagi butuh uang aja ya. Nanti kalau lagi butuh salawat, kalau enggak lupa salawat. Nah, artinya tidak hanya dalam kondisi itu aja, dalam kondisi-kondisi yang lain juga demikian. Kita macet, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi seperti tadi yang kita sampaikan bahwa Rasulullah itu diingat di dalam saat kondisi apapun. Kita lagi apa istilahnya? Lagi apa? Orang lagi istilah anak muda itu apa? Pikirannya lagi buntut itu apa namanya? Jangan kemudian apa? Dengan aktivitas yang lain, baca sholawat yang banyak. Ya, baca sholawat yang banyak. Nah, lagi pikirannya suntuk, pikirannya buntu, nggak ada ini. Lagi umpamanya lagi tugasnya kok banyak numpuk, nggak rampung-rampung, baca sholawat sambil baca sholawat. Ibu-ibu sudah masak bikin roti, ternyata gosong gitu ya, baca sholawat aja. Gitu, karena untuk mendinginkan hati ya. Lagi jengkel sama suaminya ya, baca sholawat. Baca sholawat yang banyak. Ya, gitu. Kenapa? Dengan sholawat itu akan mendapatkan pahala. Dengan sholawat itu akan turunnya rahmat. Gitu. Nah, jadi sholawat ini menjadi zikir yang setiap saat terus kita baca. Gitu nggih? Wallahu alam. Jadi tidak hanya kalau tadi ya ketemu rumah bagus atau mobil bagus, nanti ibu-ibu di pasar lihat, oh bajunya bagus ini terus, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Kita di dalam hati saja. Ya, kalau ada keinginan untuk itu,
ya jadikan sholawat sebagai wasilah amal, ya wasilah agar Allah memberikan kemudahan dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustaz. Sudah gamblang sekali ya bahwa boleh sebagai tawasul dan ya seperti tadi yang sudah dipaparkan Ustaz ya. Ini masih ada saya kira satu pertanyaan lagi di chat. Ini bagaimana membagi peran pendidikan pada kedua orang tua, mungkin ayah dan ibu begitu ya, ayah dan ibu. Kemudian satu lagi, bagaimana cara meningkatkan kerinduan kepada Rasulullah. Oke. Dua itu, Ustaz. Ya. Tentu tidak ketika kita tadi bahas tentang kewajiban tadi, terus kemudian semua kewajibannya ibu ya, terus bapaknya mau turu-turu, mau ya jalanan HP begitu, enggak ya. Jadi tetap bahwa tugas pendidikan anak adalah tugas orang tua. Orang tua itu ya ibu dan juga bapak, abi dan umi gitu. Nah, maka tinggal kita berbagi saja. Nah, pola model pembagian ini bisa variatif ya, bisa berbagi sesuai dengan ya. Kadang-kadang ada orang yang beda-beda ya pembagian porsinya itu ya. Tapi yang penting adalah bahwa kedua-duanya ini terlibat aktif. Kedua-duanya merasa menjadi memiliki kewajiban. Nah, itu kan kewajiban ini, merasa ya. Jangan sampai kemudian suami merasa bahwa itu tugasnya istri ya, atau sebaliknya itu tugasnya suami, nggak nyambung nanti. Intinya bahwa semua itu adalah tugasnya kedua-duanya. Nah, siapa yang nanti melakukan tugas itu, nah itu menyesuaikan. Ya, maunya memberi makan ya, kaitannya dengan masalah makanannya anak. Itu tugasnya siapa? Itu tugasnya suami, iya. Tugasnya ibu juga iya. Gitu. Nah, cuman kan berbagi. Tugasnya suami nyari uangnya kan begitu ya, yang utama. Ya, kalau udah dapat uang, nah nanti yang membelajarkan ibunya. Nah, urusan-urusan dapur mungkin suami tidak begitu paham ya. Walaupun juga ada kebalikan, malah sing pinter masak itu sing lanang gitu. Bisa masak opo-opo, sing ya malah istrinya itu nggak biasa masak karena biasa dimasakin oleh tetangga atau oleh warung ya, beli maksudnya ya. Ya, ada juga kok ibu-ibu itu saking nggak masak itu ya, masak air saja itu gosong loh Bu ya. Ya, nggak tahu bagaimana bisa hanya sekedar masak air sampai mendidih saja, nah, itu kelewat ya. Mungkin saking sibuknya dimaklumi. Intinya bahwa kewajiban pendidikan anak adalah kewajiban kedua-duanya. Ya, kedua orang suami istri. Nah, tinggal bagaimana di lapangannya pembagiannya itu menyesuaikan. Ada kalanya istri yang mungkin dia kerja di luar, nah, sementara suaminya kerjanya banyak di rumah, mungkin porsi waktunya lebih banyak suami, begitu. Ya, kenapa? Karena memang istrinya ada aktivitas di luar. Nah, kalau istrinya tidak di luar, ya mungkin istrinya lebih banyak porsinya pendidikan anaknya di rumah. Nah, itu dibicarakan. Nah, kalau semua masing-masing itu merasa bahwa itu adalah kewajibannya, tidak ada masalah. Udah ini kewajiban saya, ini kewajiban saya. Rebutan kewajiban. Yang repot kalau Iren mau, aku kewajibanmu, aku kewajibanku ya. Ya kan begitu ya. Kalau kita ini contoh ya, kalau ada orang nyebrang dengan orang yang berkendara di Jogja, ini kan sering kita. Yang berkendara itu karena pengen monggo, jenengan silakan nyebrang gitu. Sing nyebrang nyumanggake monggo jenengan lewat, saya tunggu dulu. Kalau di Jogja itu terjadi mandek, dua-duanya mandek ini. Ya, yang sini nunggu, yang sini. Ini enggak di Jakarta enggak akan terjadi yang seperti ini gitu ya. Kalau yang dari Jakarta dulu-duluan, makanya ada kecelakaan. Nah,
Ini kenapa demikian, dua hal yang berbeda ini? Karena masing-masing ini ingin silahkan, mempersilahkan. Nah, sebagaimana juga orang kalau menyadari bahwa ini kewajiban saya, oh ini juga kewajiban saya, maka tidak saling iren, ya. Tapi akan fastabiqul khairat. Ya. Nah, kalau masing-masing sudah ada kesepakatan, sudah membagi, ya, nah maka kesepakatannya itu ya berlaku ya. Ya, kalau sudah ada kesepakatan ya, ayo kesepakatannya itu dijalankan dengan baik. Nah, saya kira ini juga perlu ya, para suami-suami juga perlu dipahamkan tentang hal ini kalau belum paham. Ya, ya. Sekali-kali ya. Satu lagi yang meningkatkan kerinduan pada Rasulullah tadi, satu pertanyaan. Ya. Baik. Nah, salah satunya adalah banyak membaca sirah. Orang yang tidak mengenal dengan baik, ya, maka dia tidak merasa dekat, tidak merasa mahabbah itu, cinta itu akan rindu, cinta itu akan muncul ketika orang itu mengerti betul. Nah, maka membaca sirah, memahami sirah tentang sirah Nabi ini menjadi hal yang wajib. Ya, maka banyak-banyaklah baca sirah. Kalau perlu, ya kita hafalkan. Gitu. Kita baca mungkin ini sudah pernah saya baca. Iya, kalau perlu saya hafalkan itu. Saya hafal ya, sampai tahu pojok-pojoknya itu, bukunya sampai mungkin lecek-lecek gitu ya. Karena saking dibaca berulang. Ibu-ibu itu kalau senang novel biasanya, buku novelnya apa, itu pasti dibaca lebih dari sekali. Benar nggak? Ya, itu nggak ada bosannya. Kalau orang senang lagu sesuatu itu diputar berkali-kali itu ya, terus saja senang diputar itu sampai sebelahnya lagunya itu aja kok nggak bosan, nggak ada lagu lain apa gitu. Nah itulah karena sering diulang-ulang, ya, maka akan menimbulkan ya, itu salah satunya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Saya rasa sangat menjawab pertanyaan tadi, nggih. Nah, ini karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita juga waktu maghrib agak mepet. Ini sebelum Ustadz live dari room Zoom ini, kita foto bersama dulu nggak Ustadz? Monggo ibu-ibu semua mengaktifkan videonya untuk dokumentasi dari agenda Salimah Banguntapan. Kami persilahkan kepada host dan co-host bisa mohon bantuannya untuk bisa menjepret kameranya. Mohon bantuan Mbak Urfa kalau sudah kejepret. Mungkin mic-nya bisa di-mute dulu biar terdengar suaranya Mbak Urfa. Baik, saya hitung ya. 1, 2. Oke, slide selanjutnya. Baik, sudah. Baik, jazakillah khair kepada Mbak Urfa atas bantuannya dan kami ucapkan jazakillah khairan kasir, semoga Allah memberi balasan kebaikan yang sebanyak-banyaknya kepada Ustadz Hudhori atas materi yang disampaikan pada sore hari ini yang benar-benar bermanfaat bagi kita semua dan mohon doanya semoga Salimah istiqomah begitu dan kita semua bisa mengamalkannya serta dapat memotivasi juga termasuk dalam donasi anak yatim karena memang jumlah yang kami bina ini cukup banyak begitu ya. Untuk bisa istiqomah membutuhkan dukungan dana dari muslimah semua begitu. Baik Ustadz, apabila berkenan untuk live kami persilahkan. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya kepada Salimah Banguntapan. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah jazakumullah atas ibu-ibu yang masih stay di sini ya, masih on menyimak taklim online kali ini. Saatnya kita pengumuman door prize ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya. Bisa disampaikan dulu kepada Mbak Urfa untuk
sponsor pada sore hari ini. Bisa di-share screen dulu. Baik, kita simak bersama. Ini sedang proses di-share. Pada kesempatan sore hari ini, acara kali ini didukung oleh yang pertama Alfisari. Ini adalah produk dari ini ya, makanan ya, frozen food, olahan ikan gitu, yang olahan ikan segar dan makanan kering hasil perikanan yang ini dijamin ini ya halal dan kemudian dengan pengolahan, tata cara pengolahan yang baik dan higienis gitu ya. Nanti bisa, bila ada yang mau bertanya, mau mendapatkan produknya, bisa kontak Salimah Banguntapan. Yang kedua ini dari, bisa di slide selanjutnya untuk Mbak Urfa. Ya, yang kedua ini adalah dari Kedai Milky di Banguntapan, Kedai Milky es krim, mungkin sudah pada familiar ya dengan Milky es krim. Ini juga mengembangkan usahanya menjadi kedai nasi uduk, penyetan nasi uduk pulen, nasi uduk kepenyet pulen. Kemudian buka mulai jam 6 sampai jam 21, olahan es krim, nasi uduk, kelontong opor, kupat tahu, magelang, roti bakar, dan sebagainya, dan menerima pesanan nasi kotak, menu bisa request ya. Untuk selanjutnya, sponsor kita yang ketiga adalah untuk treatment kesehatan dan kecantikan ya. Treatment kecantikan bisa di slide selanjutnya. Go Facial ini ya, Go Facial, perawatan wajah dengan menggunakan teknologi Agelock, permasalahan flek, komedo, jerawat, bopeng, dan lain-lain sudah tampak hasilnya dengan sekali perawatan, menyediakan waktunya untuk hadir ke rumah dengan reservasi di nomor tersebut. Nanti bisa kita share di grup-grup Salimah yang ada. Baik, itu 3 door prize-nya, dan ini dia pemenang door prize untuk sore kali ini. Saya bacakan, mungkin sudah di-share di chat room. Kita simak dulu, sudah ada di chatroom. Jadi door prize ini kami haturkan untuk muslimah semua yang hadir atau presensi awal ya, presensi awal di link presensi, kemudian donatur yang, jadi kami sudah ada sekitar 6 donatur pada kesempatan sore hari ini, Masya Allah ya, donatur untuk menjadi donatur yatim, baik donatur tetap maupun insidental. Ada 6 pemenang door prize, yang 3 pertama hadir awal adalah Mbak atau Ibu Nurul Mutiah, kemudian Mbak atau Ibu Tri Muraniwati, dan Ibu Novi Sri Mulyani. Kemudian yang sudah donatur awal ini Bapak ya, Bapak Muhammad Raihan Abdurrahman atas nama beliau. Kemudian yang kedua Ibu Dian Rahayu Perwitasari. Ini sudah menyampaikan kesediaan untuk menjadi donatur melalui link Google Form yang ada. Barakallah, semoga menjadi amal jariah. Dan door prize yang ke-6 adalah dari penanya, kami ambil 1, mohon maaf, untuk penanya tadi, Ibu atau Mbak Awindarini. Untuk yang mendapatkan door prize dapat menghubungi link yang ada, silakan di Kopas. Kemudian bagi yang ingin menjadi donatur juga, bisa mengkopas juga link formulir orang tua asuh Salimah Banguntapan, dan juga satu lagi bagi yang ingin bergabung di grup Salimah Banguntapan untuk update kajian pembinaan anak yatim dan info lainnya, info keislaman lainnya, bisa bergabung di link tersebut. Kami juga memprogramkan untuk di grup WA yang simple, karena setiap hari kita membuka WA, program Salimah Salimah mengaji ya, sahabat Salimah mengaji, yang insya Allah materi dari acara kali ini akan kita share di situ juga. Baik, muslimah semua, saya kira sudah cukup ini ya, sudah cukup lengkap. Mungkin nanti kita akan share ulang untuk video soft launching tadi. Mohon partisipasinya dan semoga Allah memberkahi apa yang kita lakukan ini. Kita maghrib sekitar 5:30, jadi kita akhiri dulu acara kali ini. Mohon maaf kami dari Salimah Banguntapan bila banyak kekurangan dalam membawakan acara ini, dan mohon partisipasinya untuk kegiatan-kegiatan Salimah yang lain. Kami ada Departemen Pendidikan dengan komunitas Ibu Bijaknya ya,
Kemudian juga ada Departemen Ekonomi dengan Sabiko ya, Salimah Business Community yang akan mendampingi para pedagang maupun pengusaha muslimah. Acara terakhir kami mohonkan untuk doa penutup kepada Ibu Wina Rohmaniyah, Ketua PJ Salimah Banguntapan. Kami berikan waktunya, kami persilakan. Ya, terima kasih jazakillah khair Bu Ari. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jazakunallahu khairan katsira atas kebersamaan ibu-ibu walaupun sebagian besar sudah keluar ya, insyaallah mudah-mudahan kita akhiri majelis kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Tadi materi dari Ustadz insya Allah sudah sangat mengena ke dalam hati kita semua. Semoga kita semua semakin mencintai Rasulullah. Kemudian untuk program Salimah Sayangi Yatim, mudah-mudahan kita semua mampu memberikan sebagian rezeki kita kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yang mudah-mudahan ketika kita tergerak hatinya, semoga kita didekatkan bersama Rasulullah di surganya. Kita tundukkan hati-hati kita untuk berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rabb, kami panjatkan puji syukur atas kehadirat-Mu, atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah majelis ini majelis mulia yang menjadi pemberat amal kami di yaumil akhir. Jadikanlah majelis ini majelis ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Rabbana, dekatkanlah kami dengan perilaku Nabi Muhammad SAW, Rasul yang penuh suri tauladan, penuh akhlak yang terpuji, yang amanah, yang jujur dalam melaksanakan tugas, menyatu antara ucapan dan perbuatan. Tidak pernah Rasulullah berjanji kecuali berusaha menepatinya. Rasulullah senantiasa rendah hati, cinta kepada sesama, terutama kepada kaum du'afa, yatim piatu. Allahumma ya Allah ya Ghaffar, betapa banyak musibah yang telah menimpa masyarakat dan bangsa kami. Kami yakin musibah ini terjadi karena Engkau masih mencintai, Engkau masih sayang kepada kami, agar kami kembali ke jalan-Mu. Kami ingat akan kekuasaan-Mu, ya Allah, ya Rabbana, agar kami sadar untuk melaksanakan semua syariat-syariat-Mu. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu, orang yang mau bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Jadikanlah kami muslimah-muslimah yang berdaya guna, muslimah yang taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada orang tua. Jadikanlah kami istri yang salihah, menjadi ibu yang sangat menyayangi, mencintai anak-anaknya dan mampu mendidik anak-anak kami. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu, wa khairu amali khawatimah, wa khairu ayyami yawma alqaka fih. Allahumma inni as'aluka 'aisyatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maradan ghaira mukhzi wa la fadih. Allahumma inni as'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معصيتك
ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا